Penyebaran hantavirus menjadi perhatian di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Hal ini membuat pemerintah meningkatkan kewaspadaan terkait penyebaran wabah hantavirus yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius. Seperti apa penyebaran hantavirus dan apa dampak yang dialami manusia jika terpapar hantavirus? Kami akan membahasnya bersama epidemiolog sekaligus Profesor Riset BRIN, Mas Dalina Pane. Terima kasih Ibu Mas Dalina sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, Mbak Rati. Ya, Bu Mas Dalina, saat ini pemerintah Indonesia tengah mengantisipasi penyebaran hantavirus di Indonesia. Sebenarnya seperti apa penyebaran hantavirus di Indonesia saat ini, Bu? Ya, sebenarnya hantavirus itu bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Pada tikus itu sudah diidentifikasi di Indonesia sejak tahun 1976. Dan 1981 itu terbukti ada positif hantavirus. Pada manusia itu tahun 1991. Kasus pertama terinfeksi hantavirus. Dalam 2 tahun terakhir dari 2024 sampai dengan 2026 sebenarnya kita sudah punya 23 kasus positif hantavirus dari 251 suspek. Dan dari 23 itu ada 3 yang sudah meninggal, sehingga memang case fatality rate-nya cukup tinggi. Ini hampir sama dengan di banyak negara. WHO menyatakan bahwa kematian hantavirus itu antara 1 sampai dengan 15%, dan di Indonesia sekitar 13%. Untuk di Indonesia sendiri jenisnya berbeda dengan yang saat ini menyebar di apa namanya di kapal, ya, kapal, saya lupa tadi namanya. Jenis virus kita itu adalah HFRS. HFRS itu merupakan penyakit yang tidak ke arah respiratori. HFRS itu singkatan dari Hamhorn Free Respiratory Syndrome. Jadi ada 2 jenis, ada yang HPS atau Hantavirus Pulmonary Syndrome, itu juga sama dengan HCPS, ya, ada di jantung dan paru. Tapi kalau pada hantavirus yang ada di Indonesia, dia malah ke arah pembuluh darah dan ginjal. Jadi gejala-gejalanya mirip dengan sakit demam berdarah dan gangguan atau gagal ginjal. Nah, ini yang perbedaan mendasar. Tapi angka kematiannya lebih rendah dibandingkan dengan HPS atau HCPS yang bersirkulasi di Amerika, dan termasuk Argentina dan Chili. Ya, apakah Indonesia jadi negara yang rentan penyebaran hantavirus, Bu Mas Dalina? Sejauh ini karena yang bersirkulasi di Indonesia itu merupakan zoonotik, belum bisa dibuktikan ada penularan dari orang ke orang, dan berbeda dengan apa yang terjadi di Argentina yang sudah penularan orang ke orang, maka sebenarnya risikonya di Indonesia lebih kecil dibandingkan yang berada di sana. Tapi walaupun demikian kita harus tetap waspada, jangan terlena dengan apa namanya rendahnya kemungkinan untuk terkena, karena biasanya karena mobilitas yang begitu cepat, maka penyakit itu bisa sampai ke banyak negara dengan cepat juga. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan kita semua. Ya, kemudian untuk di Indonesia sendiri, Bu, sebenarnya hewan apa yang menjadi penyebab penyebaran hantavirus dan bagaimana hewan tersebut bisa menularkan virus ini ke manusia? Seperti apa caranya? Ya, jadi eh, hewan penular yang utama adalah hewan pengerat. Hewan pengerat yang paling besar proporsinya adalah tikus. Baik itu tikus curut maupun mencit. Mencit itu kadang-kadang di laboratorium percobaan itu banyak tikus-tikus kecil yang dinamakan mencit. Apakah ini bisa pada hewan pengerat lain? Ya, pada umumnya bisa, tetapi sebagian besar ditularkannya melalui tikus. Bagaimana dia ditularkan? Dia menular melalui liur, kemudian urin atau kencing tikus, dan kotoran tikus. Karena itu yang harus kita waspadai adalah ketika kita atau di sekitar kita ada tikus, baik dia memiliki virus hanta ataupun tidak, maka upaya kita adalah menghindari kontak dengan hewan tersebut. Bagaimana dia masuk ke dalam tubuh kita? Bisa melalui 2 cara. Pertama, kencing dan kotoran tikus itu bercampur dengan debu, kemudian terbawa angin lalu terhirup
oleh kita. Itu disebut sebagai inhalasi. Kemudian yang kedua, kita kontak karena memegang. Jadi untuk membersihkan gudang yang kemungkinan ada tikus di sana, maka sebaiknya kita menggunakan sarung tangan. Jadi ketika kita terpegang dengan spesimen tersebut, lalu tanpa sengaja kita menggaruk mata, kemudian memegang hidung atau mulut, maka virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dua cara itu yang paling umum yang menyebabkan risiko masuknya virus hanta ke dalam tubuh kita. Tikus-tikus yang ada di Indonesia ini sudah terinfeksi dengan hantavirus atau belum? Atau apakah kita bisa membedakan tikus yang sudah terinfeksi atau yang tidak terinfeksi seperti apa, Bu? Ya, dari tadi sudah kita jelaskan bahwa sejak tahun 1970-an sebenarnya hantavirus itu sudah diidentifikasi di tikus yang ada di Indonesia. Teman-teman kita di kesehatan pelabuhan itu secara rutin mengambil spesimen dari tikus yang berada di pelabuhan, baik pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Nah, dari tahun 1971 itu sudah teridentifikasi sebenarnya ada hantavirus di Indonesia. Tapi kasus pertamanya baru ada di tahun 1991. Jadi itu sudah lama. Sayangnya penyakit ini hanya dihantarkan oleh tikus. Tikusnya sendiri tidak ikut sakit, sehingga tidak ada perbedaan fisik antara tikus yang terinfeksi dengan tikus yang tidak terinfeksi. Baru bisa dipastikan itu dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian itu pada tikus begitu ya, Bu ya. Untuk manusia sendiri seperti apa? Seperti apa gejala yang dialami manusia yang terjangkit hantavirus dan seberapa besar tingkat kematian hantavirus ini untuk manusia? Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi, gejala-gejala awal dari hantavirus ini tidak khas. Tidak khas untuk hantavirus. Nanti kalau telah terjadi perburukan baru lebih khas. Apa gejala-gejala awalnya? Gejala awalnya itu sebagaimana infeksi virus, demam, demamnya tinggi, lebih dari 38,5 derajat, kemudian nyeri otot, nyeri sendi, kemudian rasanya lelah seperti flu. Jadi ILI, influenza like illness, seperti flu biasa, tapi kemudian setelah beberapa hari terjadi perburukan. Nah, kalau untuk Indonesia, Asia dan Eropa, perburukannya itu ke arah demam berdarah, seperti gejalanya seperti demam berdarah. Karena apa? Karena pembuluh darah kita itu pecah yang disebabkan karena virus tersebut. Lalu yang khas lagi adalah dia menyerang ginjal, terjadi gagal ginjal dengan cepat. Karena itu baru bisa dipastikan laboratoriumnya itu setelah dia menunjukkan perburukan dengan cepat. Nah, tentu ini sudah terlambat. Dan sampai saat ini belum ditemukan adanya rapid test. Rapid test ini sangat membantu sekali kalau memang sudah ada dan apa namanya bisa kita gunakan untuk deteksi dini. Sayangnya sampai sekarang hantavirus ini juga tidak ada vaksin dan tidak ada obatnya. Sehingga kalau kemudian pasien terinfeksi hantavirus, yang dilakukan adalah terapi suportif dan simptomatik. Artinya disesuaikan dengan gejala yang ada pada pasien. Ada beberapa obat virus yang digunakan tetapi efektivitasnya sampai saat ini belum begitu baik. Jadi ini memang merupakan kendala utama dari hantavirus di banyak negara. Ya, kemudian apakah ada langkah pencegahan paling efektif agar masyarakat tidak tertular hantavirus? Ya, tentu saja kita sesuaikan dengan mode of transmission-nya ya. Karena penularannya itu melalui tikus, maka yang pertama tentu kita harus membatasi kontak dengan tikus. Melalui apa? Yang pertama menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja kita. Kemudian menutup celah yang ada di rumah yang memungkinkan hewan pengerat atau tikus masuk ke dalam rumah kita. Kemudian menyimpan makanan dengan aman. Jadi jangan sampai makanan kita kemudian tersentuh oleh tikus. Kemudian yang selanjutnya adalah
melakukan praktik pembersihan yang aman di area yang terkontaminasi oleh tikus. Jadi kalau kita membersihkan gudang yang banyak kotoran tikus di sana, sebaiknya menggunakan sarung tangan dan sebelumnya tempat tersebut disemprot dulu dengan desinfektan. Kemudian menghindari menyapu kering atau menyedot kotoran tikus dengan penyedot debu. Jadi jangan menggunakan penyedot debu karena debunya akan berterbangan dan terhirup oleh hidung kita. Kemudian sebaiknya membasahi area yang kemungkinan ada tikus di sana sebelum itu dibersihkan. Kemudian yang terutama memperkuat praktik kebersihan tangan. Jadi sering cuci tangan dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang utama lagi adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita dan keluarga kita sehingga kita bisa mencegah infeksi lanjutan. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, epidemiolog sekaligus Profesor Riset BRIN, Mas Dalina Pane. Sama-sama sehat semua ya.